Hai teman-teman, ketemu lagi di eksplorasi bareng analisis real. Sebelum teman-teman belajar ini, tentunya teman-teman sudah tahu kan yang namanya definisi himpunan terbatas, termasuk juga ada definisi batas atas, definisi batas bawah. Kemudian dilengkapi juga dengan definisi supremum dan juga infimum. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa sifat, beberapa teorema yang ada di dalam sifat kelengkapan sistem bilangan real. Yuk, kita lanjutkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ketunggalan dari supremum. Nah, ketunggalan supremum ini dinyatakan seperti ini nih teman-teman. Misalkan S ini merupakan subset dari himpunan bilangan real dan S ini tidak kosong, maka hanya ada satu supremum dari S itu tunggal. Bagaimana pembuktiannya? Oke, kita lihat di sini ya. Ketika kita ingin membuktikan sesuatu itu tunggal, maka di situ kita harus mengandaikan ada dua suprema dari S, yaitu U1 dan juga U2. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa U1 sama dengan U2. Bagaimana caranya? Tentunya teman-teman masih ingat kalau yang namanya dua bilangan itu secara urutan ada 3 kasus, yaitu berdasarkan sifat trikotomi, maka kita akan memiliki 3 kasus dari U1 dan U2. Yang pertama adalah U1 ini lebih dari U2, kemudian U1 sama dengan U2, atau U1 kurang dari U2. Sekarang kalau kita ingin membuktikan bahwa U1 itu sama dengan U2, maka kita harus menunjukkan bahwa pada 2 kasus yang lain ini tidak akan mungkin terjadi. Nah, kita lihat di sini pada kasus ketika U1 ini kurang dari U2, di sini ya. Kita andaikan bahwa U1 itu kurang dari U2. Tentunya teman-teman pasti paham kalau yang namanya supremum itu adalah batas atas yang paling kecil. Karena U2 ini merupakan supremum, artinya U1 ini kan bukan batas atas. Karena U2 ini merupakan batas atas yang paling kecil, maka U1 tidak mungkin menjadi batas atas dari S. Nah, hal ini kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan U1 ini merupakan supremum dari S, seperti itu. Nah, artinya pada kasus U1 kurang dari U2 ini tidak akan pernah terjadi karena kontradiksi. Nah, kira-kira bagaimana untuk kasus yang U1 lebih dari U2 atau U2 kurang dari U1? Ya, kita tinggal melakukan hal serupa seperti ini. Karena U1 merupakan supremum dari S, nah, karena U1 ini merupakan supremum dari S, maka otomatis U2 ini bukan batas atas. Kalau U2 ini bukan batas atas, maka akan kontradiksi dengan ini. U2 adalah supremum dari S. Terjadi kontradiksi, karena kalau U2 itu bukan batas dari S, maka ya U2 nggak akan mungkin bisa jadi supremum dari S, seperti itu. Karena pada kasus U2 kurang dari U1 ini juga mengakibatkan kontradiksi, maka yang terjadi adalah U1 pasti sama dengan U2. Nah, kalau terjadi U1 sama dengan U2, artinya apa teman-teman? Artinya supremum dari S itu tunggal, seperti itu. Oke, sampai jumpa di teorema-teorema yang lain ya. Bye-bye semuanya.